Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabil mu'tabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun uzikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang pasti terjadi. Setiap makhluk akan sampai kepada hal itu. Satu peristiwa di mana kenikmatan dunia dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada janji Allah dalam Al-Quran bahwa ada kenikmatan setelah dunia, ada kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Tapi tahapan untuk sampai kepada akhirat ada alam yang namanya barzah. Setiap di antara kita, orang berpangkat, orang kaya, orang miskin, orang yang rajin melakukan kemaksiatan, maupun juga yang rajin melakukan amal yang soleh. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada hambanya, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Berapa umur yang kita banggakan saat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, yang merupakan hal yang harus kita selalu ingat, bahwa betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan, umur yang panjang yang Allah berikan, tetapi sedikit dari umur itu yang kita syukuri dan kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap di antara kita juga paham dan mengerti bagaimana sindiran Allah terhadap kita sekalian. Orang-orang yang menjalani kehidupan di dunia, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah mengumpamakan bahwa kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Siapa yang diperdaya oleh dunia, merekalah yang merasa bahwa hidupnya kekal abadi dan tidak ada tempat berhentinya. Mereka yang tidak sadar bahwa ada kehidupan akhirat. Mereka juga tidak sadar bahwa dunia ini hanya sementara, yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait persoalan yang dia jalani di dunia. Nabi ingatkan, beruntunglah mereka yang panjang umurnya, bagus amalnya. Tapi siapakah mereka yang dikategorikan orang celaka oleh Rasulullah? Mereka yang panjang umurnya, maksiatnya pun juga bertambah. Berapa umur yang kita banggakan? 30 tahunkah, 50 tahunkah, 100 tahunkah yang akan kita jalani? Kalau ada pun toh yang sampai 100 tahun sangat luar biasa. Semakin zaman ini canggih, kematian itu pun juga semakin canggih Allah ciptakan di dunia. Karena kematian tidak tahu siapa dan kapan. Siapa yang akan mendapatkan giliran selanjutnya. Dan kapan waktunya, di tempat mana.
dan dalam keadaan seperti apa. Nabi hanya ingatkan kita. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, la, jangan, kata Nabi. Tansaunal maut, engkau lupa terhadap mati. Fa inna, sesungguhnya maut, mati itu, la, tidak pernah yang saka melupakan engkau. Nabi mengingatkan, la tansaunal maut, fa innal maut la yang saka. Jangan engkau lupa terhadap mati, karena mati itu tidak pernah melupakan engkau. Setiap tarikan napas, denyut nadi yang kita miliki, denyut jantung yang kita miliki, kapan dan di mana saja ketika Allah berkehendak, maka akan berhenti. Bagian ke orang yang beruntung kita, atau bagian ke orang yang celaka kita. Hanya dua jalan yang diberikan Allah dan Rasulnya. Husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Jalan yang mana yang kita pilih? Pergunakan sisa kehidupan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena mau tidak mau, senang atau tidak, suka ataupun juga tidak, di saat kita berada dalam satu wadah ibadah kepada Allah, maka takbir kita sama, sujud kita sama, ruku kita sama. Karena takbir kita sama, ruku kita sama, sujud kita sama, berarti bagi orang yang beriman, dia akan meyakini bahwa dia datang dan akan kembali, dan Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap hidup yang dia jalani. Datanglah Jibril kepada Rasulullah dan kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Apa pesannya Jibril kepada Nabi? Pertama, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan sampaikan kepada umatmu Muhammad. Bisikan dalam hati mereka, pikiran mereka, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Bahwa bagaimanapun mereka berfoya-foyanya di dunia Allah ini, di kehidupan dunia ini, Jibril menyampaikan ada satu pintu yang mereka tidak akan pernah jauh, dan mereka pun juga tidak akan pernah lepas dari pintu itu. Pintu itu, kata Jibril, adalah maut, kematian. Berapa harta yang kita kumpulkan, setinggi apa pangkat yang kita miliki, sekuat apa jabatan yang kokoh yang kita jalankan, semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua inilah yang akan menjadi perbedaan, mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka sisa hidup yang kita jalani, mungkin ada yang sudah berumur 45 tahun, ada yang 65 tahun, mungkin lebih dari itu atau kurang dari itu. Maka itulah sisa kehidupan. Maka salah di saat ada orang yang mengucapkan selamat ulang tahun, dia berbahagia. Karena seharusnya kita bersedih, karena kita semakin dekat dengan namanya kematian. Tidak pernah ada sejarahnya semakin lama orang hidup, semakin lama dia akan mati. Semakin lama kita hidup, semakin dekat dengan kematian. Itu artinya semakin dekat dengan kita diminta keterangan terhadap hidup yang kita jalani. Yang kedua, kata Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, anhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majzin. Jibril memberikan satu pandangan yang hebat, yang luar biasa kepada Rasulullah. Apa kata Jibril? Silahkan umatmu Muhammad, cintai apa yang Allah berikan, jaga apa yang Allah amanahkan. Silahkan cintai, jaga apa yang telah Allah amanahkan dan titipkan di dunia ini. Tapi Jibril berpesan kepada Rasulullah, tapi ingatkan umatmu Muhammad bahwa suatu saat nanti, dia senang atau tidak, suka atau tidak Muhammad, mereka akan berpisah terhadap apa yang mereka cintai itu. Mereka sayang anaknya, jaga istrinya, cinta hartanya, mereka akan dipisahkan dari apa yang terkait persoalan dunia ini. Kalau bukan istri yang dahulu, kitalah yang dahulu. Kalau bukan orang tua, kitalah yang akan meninggalkannya. Kalau bukan harta, maka hartalah yang akan meninggalkan kita. Tidak ada yang tersisa. Allah jelaskan dalam Al-Quran apa yang diingatkan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia datang, dia akan berakhir. Dia datang dan akan pergi. Kapan waktunya, di mana tempatnya, tidak memandang merek kita. Allah tidak memandang merek siapa di antara hambaku yang sudah saat waktunya tiba.
maka orang sehat pun juga akan mati. Orang sakit pun juga akan mati. Orang yang punya banyak uang pun juga mati. Yang sedikit uangnya pun juga akan mati. Yang punya pangkat pun juga akan mati. Yang tidak memiliki pangkat pun juga akan mati. Semua hanya berakhir apa yang disampaikan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir, kata Jibril kepada Rasulullah, an wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah sesuka hatimu. Berkehendaklah sekeinginanmu. Pergunakanlah kewewenang yang kita miliki sesuka hati kita. Tapi Jibril berpesan kepada Nabi, ya Muhammad, bisikkan dalam hati setiap umatmu demi Allah. Bahkan Jibril bersumpah atas nama Allah, demi Allah, mereka akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka perbuat akan diminta di hadapan Allah pertanggungjawabannya. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu apa yang akan kita sembunyikan dan bagaimana kita menyembunyikan sesuatu itu. Allah Maha melihat dan Maha tahu. Maka kita akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita jalani. Baikkah yang kita jalani, burukkah yang akan kita jalani, maka itu pun juga akan diminta keterangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama ama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah muta'ali anil musyarakati li sairil bashar wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabil mu'tabar wa alamu anna Allah ta'ala sallu ala nabiy qadima faqala ta'ala wa lam yasal qailan alima inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Sebagai seorang mukmin, kita memahami bahwa takbir syahadat yang kita baca adalah sama. Itu yang menandakan bahwa tidak ada perbedaan antara kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang bagi orang yang beriman paham bahwa dia akan mencapai satu titik terhenti, dan di titik itulah tidak ada yang dapat mewakili kita, tidak ada yang dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kecuali amal-amal yang kita kerjakan sewaktu masih hidup. Bangunlah surga di dunia ini, karena surga hanya dibangun di dunia, tidak dibangun setelah kita wafat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ya Allah, kadang kami malu untuk menghadapkan wajah ini padamu ya Rahman. Kadang kami malu untuk mengangkat tangan ini bermunajat padamu ya Allah. Karena kami tahu betapa banyak hilaf, ma'aziyat, mungkarat, kehilapan yang kami lakukan di dunia ini ya Allah. Kami bertaubat lalu kemudian kami berdusta. Kami bertaubat, kemudian kami bermaksiat. Kemudian kami bertaubat lagi, kemudian kami bermaksiat lagi. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira, ya Rahman, semakin banyak dosamu yang engkau kerjakan, dan ketika engkau semakin mendekatkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh untuk bertaubat ila Allah, maka jauh lebih besar pintu ampunan Allah dibandingkan daripada dosa-dosa yang engkau kerjakan. Ya Rahman, ampuni kami. Jangan engkau hinakan kami di dunia karena maksiat-maksiat yang sering kami kerjakan, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami. Jangan engkau hinakan di dunia, ya Allah, kami semua ini karena mungkarat yang kami kerjakan. Kami ingin akhir dari kehidupan ini adalah husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Tidak ada yang akbarun kabir yang engkau titipkan pada kami kecuali pintu ampunanmu, ya Allah. Ampuni langkah yang gemar melangkah kepada kemaksiatan. Ampuni lisan yang enggan berzikir menyebut asmamu. Ampuni pendengaran yang gemar mendengarkan bisikan syaitan laknatullah. Ampuni hati yang benci ya Allah. Ampuni hati yang dengki ya Allah. Ampuni hati yang iri ya Allah. Ampuni hati yang sombong dan angkuh ya Allah.
Jangan Engkau hinakan kami karena butanya hati kami dalam mengenali kebenaran-Mu. Ampuni pandangan kami ya Allah, agar menggemar melihat dan menatap pada kemuliaan, bukan menatap pada kemudaratan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innakal hamidun majid. Allahumma afir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, 'alal qaumil kafirin, 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'isil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagisukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum subhanahu wa ta'ala. A'lamu akbar, aqimus shalah.